Langsung para pemain Persema Manado mengambil inisiatif melakukan penekanan tim kepada baju hijau. Dan para pemain baju hijau pelanggaran di menit awal babak pertama. Persebaya Surabaya menghadapi Persema Manado. Yusdianto melakukan pelanggaran terhadap Arif. Satu tackling yang agak terlambat. Ya, kita lihat memang tackle. Pelanggaran kali ini bagi Persema Manado. Carrasco masih tergeletak di lapangan. Kita lihat apa yang terjadi. Sepertinya ada sedikit benturan yang dilakukan oleh Anam Ma'ruf terhadap Carrasco, Bu. Ya, sebenarnya terlihat memang ada sedikit. Kembali bahwa Persebaya selalu menggunakan sisi dari Ya, Uson kali ini pelanggaran. Ya, ini jelas-jelas sekali pelanggaran, Bung. Kita lihat memang Ya, kiper Juan telah, Valejos. telah terlebih dahulu menangkap bola ya. Dengan seketika juga Juan langsung menabrak Joy Sorongan. Jelas pelanggaran tadi dilakukan oleh Juan Valejos terhadap Joy Sorongan. Bagaimana crossing dari Uston Nawawi. Langsung dapat dijemput bola oleh Joy Sorongan. Ya, bahkan kita lihat memang sedikit juga menggunakan Power. Satu bola ditinju saja oleh Eki. Pelanggaran jelas terlihat. Bagaimana pemain Persma ini melakukan pelanggaran. Kita lihat tadi Rodrigo melakukan pelanggaran, Bung, terhadap Marwal. Rojas. Kembali kita lihat walaupun tadi sebetulnya terlihat seperti ada salah pengertian antara Rojas dengan Matt Halil. Tapi kembali serangan berusaha untuk dibangun dari kedua sayap. Dan ini sebetulnya yang menjadi pertanyaan bahwa ini merupakan ciri khas permainan Persebaya bukan hanya di musim ini tapi juga di musim-musim sebelumnya. ya, bahkan mungkin menurut saya, Bung, bahkan kita mengingat seorang Aji Santoso Iya, sebenarnya, betul, Bung, betul. yang memang begitu dominan di wing. Betul. Ini adalah strategi memang ya yang diterapkan oleh Persebaya dari dulu, Bung. Iya, dan entah kenapa ini tidak berhasil atau tidak bisa dideteksi atau ditangkal oleh pemain-pemain dari Persma. Matt Halil sang pencetak gol. Dalam tayangan lambat kita lihat ada tabrakan. Sudah percaya diri Juan memainkan bola, berikan kepada Matt Halil. Marwal Iskandar, Rojas yang dituju. Tendangan dari Juan masih melenceng jauh dari gawang Joyce Sorongan. Ya, kita lihat hal-hal seperti ini, Bung, yang cukup baik dilakukan oleh Rojas. Dia berlari ke tempat kosong dan melakukan back pass dengan dada. Ya, kita melihat bahwa sepertinya pergelangan atau ankle dari Yuan mengenai sepatu mungkin dari Ya, ganjalan dari Darwis tadi, Bung, Iya. kita lihat, Bung. Darwis melakukan ganjalan. Telat sekali ya. beradu ya. Cukup keras saya pikir pelanggarannya terlihat di Dan variasi-variasi lain, Bung. Tendangan gawang oleh Eki. Matt Halil yang dituju. Pelanggaran jelas. Bagaimana Adinaldo. Jelas sekali, Bu, pelanggaran dilakukan Adinaldo. Ya. Melompat dan menabrak, Bung. Kita lihat. Maker di sini. Ya. Ya, kali ini satu peluang kembali. Matt Halil. Masih Matt Halil. Kita lihat apa yang terjadi. Kartu kuning. Satu diving dilakukan tadi. Ya, usaha-usaha untuk mengelabui wasit memang harus diganjar dengan kartu kuning, Bung. Kita lihat memang di sini adalah suatu tindakan yang menurut saya tidak sportif ya, yang dilakukan oleh Matt Halil. Walaupun dia udah melakukan sebenarnya penetrasi cukup baik di dalam kotak penalti, kita lihat. Kita lihat bagaimana Ade Manaf dan juga Leo yang memberikan tekanan kepada Matt Halil. Ya, bahkan gangguan pun tidak ada sebenarnya yang dilakukan oleh Ade Manaf dari belakang. Kita lihat tayang ulangnya sekali lagi. Ya, dia menjatuhkan badannya, Bung. Ya, sangat jelas sekali bahwa memang itu merupakan usaha. Kanan Persebaya Surabaya. Pelanggaran tadi Ya, terima kasih, menabrak Supriyanto. Trimurfe, pemain senior. Juga merupakan jebolan bersama dengan Uston Nawawi dari Bareti.
Ya, sebenarnya saya melihat di sini ya tidak terlalu fatal. Terus Jardel berduel kali ini dia dengan Raymond yang maju ke depan untuk memberikan tekanan kepada Jardel. Ya, satu hal yang tidak baik dilakukan oleh Jardel tadi, Bung. Ya, sebenarnya saya melihat kenapa Jardel melakukan tendangan itu, Bung. Kita lihat memang sebelumnya dia ditendang dari belakang oleh Raymond. Inilah menyebabkan dia sedikit agak kesal dan melakukan tendangan. Namun kita lihat memang pelanggaran didapatkan oleh Jardel. Ya, bagaimana tadi ya, Jardel terus Ya. tangannya ditendang terlebih dahulu Ya. oleh Raymond, dan kali ini tekanan dari para pemain Persma. Pelanggaran tackling dari belakang tadi. Marwal sudah diberikan peringatan oleh wasit Viator terhadap goal getter dari Persma Manado, Christian Carrasco. Ya, sangat terlihat, Bung, tackle dari belakang oleh Marwal. Ya, di sini saya melihat memang Carrasco Melebar dia kepada Matt Halil. Yuan yang dituju. Satu, sayang sekali. Pablo Rojas gagal memanfaatkan peluang emas. Saya pikir ini merupakan sebuah kerugian yang sangat besar di kubu Persebaya, di mana peluang tadi seharusnya 99% menjadi gol, tetapi yang terjadi hanya sayangnya yang 1% itu. Dan ini merupakan kerugian besar, di mana mereka seharusnya bisa memperbesar keunggulan. Ya, sangat-sangat luar biasa umpan yang diberikan oleh Juan Valejos, Bung. Kita lihat. Ya, sambil menjatuhkan badan, memang dia tidak ada gangguan sama sekali. Tidak menabrak ya. Betul, dan ini mutlak harusnya terciptanya gol ketiga untuk Persebaya. Gagal peluang dari Persebaya Surabaya. Yuan. Memang operan-operan sudulan dari Yuan itu memang sangat-sangat berbahaya. Dan inilah yang tidak dimiliki Pablo Rojas, seorang tandem yang bisa membuka atau memberikan berbagai Buang saja oleh Leo yang cukup taktis bermain di jantung pertahanan Persma. Pelanggaran. Jelas pelanggaran Uston. Terutama penampilan yang baik dari Leo, mengingat dia juga surat keluar atau izin untuk bermainnya baru keluar 1 jam sebelum pertandingan ini technical meeting, saya pikir. Penyerangan. Salah umpan tapi Anang. Ya, sebenarnya di babak kedua ini kita lihat, Bung, pertandingan udah cukup lumayan menarik karena kedua tim cukup terbuka melakukan penyerangan-penyerangan. Kita juga mengharapkan bahwa kinerja dari wasit cukup membantu dalam pertandingan ini, karena kita mengharapkan pertandingan ini berjalan supaya enak ditonton ya. Pelanggaran Manado. Bazan. Stylish sekali penampilan dari Juan Pablo Bazan. Carrasco dan juga Leo berdiskusi dia dengan Adinaldo. Iya, sangat terlihat memang Adinaldo melakukan injakan dari setelah menjatuhkan salah seorang pemain. Ya, kita tayang ulangnya, lihat. Iya, Iya, melakukan dia menjatuhkan injakan. Rodrigo. Dan sebuah balasan yang tampaknya yang dilakukan. Perawatan. Raymond bukan kembali pelanggaran. Dibuang saja bola, fair play. Iya, segala cara kita memang, Bung. Bukan hanya menggunakan kaki, injakan, bahkan menggunakan tangan, Bung, untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Namun kembali wasit Ambarita tidak memberikan suatu peringatan. Bagaimana Raymond tadi melakukan kali ini tidak offside. Christian Carrasco, masih Christian Carrasco berusaha untuk melewati 3 pemain. Terlihat para pemain Christian Carrasco, Leo melakukan protes terhadap wasit Viator. Tadi bagaimana Nugroho apa yang terjadi? Ya, sebenarnya memang terlihat ya, Nugroho sedikit menarik badan. Ya, ini kita lihat, ya ini ya. Disitulah tarikan terjadi, disinilah makanya pemain dari Harus Persebaya Surabaya. Sriwijaya semakin memperbesar keunggulan menjadi 5-0 atas Persiraja.
kembali Nugroho harus berduel melawan Carrasco. Ya, saya melihat dengan masuknya Nugroho, kelihatannya ada instruksi dari Suatman Imam untuk selalu menjaga gerak dari Carrasco. Ya, lagi-lagi Bung, kita lihat memang Nugroho, Bung, selalu melakukan pelanggaran terhadap Carrasco. Ya, ini dia Christian Carrasco. Begitu ketat aksi yang dilakukan oleh Nugroho untuk menutup ruang gerak dari Christian Carrasco. Pada pemain Persma, Juan Pablo, bukan pelanggaran, disapu saja oleh Raymond. Walaupun tadi terlihat Bung bahwa Persma sudah mulai melakukan berbagai penekanan dengan umpan dari kaki ke kaki yang cukup taktis. Bagaimana Juan Pablo kali ini yang dikawal. Yang kita lihat tadi. Pablo, satu aksi kembali dari Pablo, pelanggaran dilakukan oleh Farouk terhadap Pablo Rojas. Ya, kembali tindakan provokasi yang dilakukan oleh Pablo cukup berhasil, Bung. Kita lihat Farouk sedikit emosi, ya, mengganjal. Dan sebetulnya normalnya pelanggaran seperti ini layak untuk mendapat hukuman kartu. Marwal, pelanggaran, M. Rudy. Marwal Iskandar, pemain pekerja keras, seorang destroyer dan juga seorang breaker di lapangan tengah Persebaya. Ya, kelihatan dorongan dari Rudy. Christian Carrasco, bukan pelanggaran. Oh, saya pikir cukup terlihat jelas bahwa Real Titers tadi mengganjal kaki dari Carrasco, mengenai kakinya. Ya, kondisi